Di video ini kita bakal jalan-jalan buat cobain restoran yang enak, tapi murahnya luar biasa. Sampai orang Jepang yang baru pertama kali cobain pun kaget banget karena saking murahnya. Sebelah aku juga bilang, wow murah banget. Kalau misalnya kalian bisa dengar dari mic aku, sebelah aku bilang kayak gitu. Kita bakal cobain dan review menu-menu yang ada di 3 chain restoran ini. Yang pertama ada Saizeriya, yang kedua ada Gasto, dan yang ketiga ada Jonathan's. Dan aku bakal kasih tahu ke kalian chain restoran keluarga mana yang jadi favoritku di akhir video nanti. Sekarang kita mulai dulu dari Saizeriya. Jadi di sini tuh rame banget, dan ini aku ngantri barusan. Untung cepet karena sendiri. Enaknya kalau sendiri, dan di sini tuh dibatasin cuman 60 menit, nggak boleh lebih. Karena memang antriannya banyak banget, kayak kita pesen ya. Jadi kalau kalian mau lihat menunya itu semuanya murah-murah harganya tuh. Mana ada restoran segede ini, istilahnya makanannya bentukannya kayak gini, tapi harganya murah banget, gila. Ini emang cuman jagung doang sih makannya. Murah. Ada salad, ada sup. Maaf suara aku mungkin emang rada aneh, soalnya emang dingin. Ada pizza. Ini pizza ini. Doria. Oh, aku penasaran ya, aku jadi pengen coba. Coy, pizza coy, harganya segitu. Ada pasta, murah kali coy. Ada dessert. Oke, aku bakal pilih dulu deh makanannya. Pesennya itu bisa pakai QR code yang ada di situ, aku scan dan ada di sini. Ada bahasa Inggrisnya, jadi nggak perlu khawatir. Start ordering. Jadi cara ordernya itu kalian masukin angka yang ada di sini. Kalian misal mau pesen makanan nomor 1425. Berarti kalian tinggal masukin aja nih 1425. Kayak gitu. Oke, jadi aku order Doria, makanan pembuka, main course, sama makanan penutup ya. Harganya cuman 1.150 yen, dan ini udah banyak banget. Aku yakin abis makan ini aku bakal kenyang tolol. Sekarang kita udah tahu isi menu di Saizeriya dan cara ordernya. Nanti di setiap restoran yang bakal kita datangi, kita akan lihat isi menu, cari tahu cara order, review makanan, dan cari tahu juga cara bayarnya. Karena di Jepang ini, cara order dan cara bayar makanan sering beda-beda. Dan supaya kita bisa bandingin satu restoran dengan yang lainnya. Sudah datang guys, ini ayam. Ini namanya Doria, dan aku sama sekali nggak ngerti ini apa, tapi ini kejunya banyak, sama kayak ada sausnya. Ini apa guys? Kentang deh, hash brown, mirip kayak tempe. Kelihatannya kayak gini, wangi banget coy, asli. Terjemas. Enak. Ini kentangnya nih, cobain ya. Tidak berasa murahan sama sekali guys. Terus ini jagungnya, ada keju-kejunya juga. Dari ayamnya ini, ada gimana? Wait, what? Manis banget, kayak ada susunya juga. Menarik. Aku suka ini jagungnya, suka banget. Atau jangan-jangan jagung sini memang rasanya kayak gini ya? Beneran kayak ada susunya atau ada kayak kental manisnya gitu loh. Kayak milky banget. Wow. Dan sekarang nyobain Doria. Nasi. Kita cobain ya. Panas banget. Ini creamy banget. Kejunya juga enak. Ada sausnya juga, saus tomat. Enak kali guys. Kayak kita simpan buat nanti soalnya masih panas banget. Yang aku suka nih, bagian keju yang ini yang udah kering, keju mozzarella nih. Dicampur sama saus tomat. Keju kering tuh enak banget. Gurih pol. Ada saus apa ya? Ya saus kayak barbecue-nya gitu kali ya. Tapi nggak bikin enak, beneran. Jagung sama kentangnya aku udah habisin, sekarang tinggal daging ayamnya. Pas aku mau habisin, dipikir-pikir, ini kan ada nasi ayam dong jadinya. Coba kita gabungin. Ada nasi, ada keju, ada saus tomat, ada saus entahlah. Kita kimas. Enak coy. Ingat-ingat nih nama restorannya. Porsinya banyak, harganya murah banget, enak lagi. Murah banget. Kayak gini kalau di tempat lain udah pasti harganya hampir 2 kali lipat lah mungkin. Gila. Ini baru habis, belum ada setengah lah. Ini baru habis setengah. Yang ini masih banyak. Aku udah kenyang tolol. Nih kalau aku habisin, belum lagi masih ada tiramisu, tewas kali. Langsung aku kasih rating 9,5/10 karena aku tuh nggak yakin. Asli, ini udah enak banget dan murah banget menurutku. Antara harga dan kepuasanku makan di sini, rasanya juga udah mentok. Tapi karena ini restoran keluarga pertama yang aku kunjungin, sebaiknya jangan gegabah. Dan bikin aku mikir, gimana ya kalau aku datang ke sini lagi buat cobain sebagian besar menunya? Aku rasa itu ide yang bagus. Saatnya kita manggil dessert kita. Aku barusan udah pencet tombolnya, caranya ya tinggal panggil staffnya, abis itu kasih tahu, bawain gue tiramisunya. Ya kita tunggu. Oke, ini dia tiramisunya dan bentuknya biasa aja. Bodo amat sama bentuknya, yang penting rasanya kalau aku sih. Jadi ini namanya tiramisu. Kebetulan Saizeriya ini kan emang Italian restoran, dan tiramisu ini kan dari Italia. Jadi mari kita coba. Itadakimasu. Enak sih. Krimnya, bubuk dark coklatnya, sama rotinya. Ya, sebelah aku juga bilang, wow, murah banget. Ini murah banget ya. Kalau misalnya kalian bisa dengar dari mic aku, sebelah aku bilang kayak gitu. Nih, ini pokoknya ini ada rotinya, ada krimnya, ada dark coklatnya. Ini enak banget. Buat harga segini, worth it banget. Asli. Tuh kayak gitu guys. Kayaknya aku dapat bagian yang pinggir. Jadi tadi kayak krim semua gitu kelihatannya. Enak banget. Aku emang suka tiramisu soalnya. Dan ini
Emang wow. Ini buat jadi makanan penutup menurut aku sangat pas banget. Karena barusan kan aku bilang aku tuh kenyang sampai sakit perut, kayak gak enak gitu kan. Habis makan ini kayak lebih lega gitu loh. Karena mungkin ini makanan manis. Dan ini tadi kan ini asin-asin semua. Jadi wah, worth it banget. Saizeriya guys. Di sini bayarnya self checkout. Jadi ini kan ada barcode-nya, barcode scanner. Abis itu ini juga ada barcode-nya, ada totalnya 1.150. Dan murah banget. Kelihatan. Abis itu ada pilihannya mau bayar pakai cash atau credit card. Kalau pakai kartu kredit, tinggal nge-tap kartunya. Yup, cuman begitu udah selesai bayar. Nah itu antriannya sepanjang itu. Aku baru selesai makan pun antriannya juga masih panjang. Kita barusan udah cobain Saizeriya, chain restoran pertama dari 3 chain restoran yang bakal kita review di video ini. Setelah ini kita masih bakal cobain Gasto, yang bahkan kita dilayanin robot kucing pakai taksido yang bisa jalan sendiri ke meja kita buat anterin makanan. Dan Jonathan's yang bakal kita review setelah Gasto. 2 restoran yang gak bakal kalah menarik dari Saizeriya. Let's go. Wow. Kita dapet tempat dan begitu aku ngelihat harganya sih rada bikin kaget. Cuman mungkin itu memang menu mahal karena ada menu-menu yang kelihatan lebih murah. Oke, dan di sini ada tabletnya. Ada menu dalam bahasa Inggris. Kita pertama tadi harus milih dulu ada berapa orang yang masuk dan emang 1 orang doang sendirian. Kalau kita bisa ngelihat menu dari gambarnya dan menu dari kodenya. Tentu saja kita milih yang pakai gambar. Ingat, tentu aja yang kita pilih di sini adalah menu-menu yang murah. Kalau nggak murah, kita tidak makan. Mahal kali. Yang benar saja. Tapi setnya baik banget sih. Nih, 1.200, tapi isi setnya baik banget. Menarik. Ada pizza. Lucu banget. Barusan tuh pelayannya tuh. Lucu banget. Ayam goreng lumayan mahal, set menu. Jadi aku bingung ini sebenarnya tempatnya mahal atau murah. Aku belum pernah makan di sini sama sekali. Ntar ya, aku lihat dulu menunya. Nanti kalau udah milih, aku kasih tahu ke kalian. Buat orang yang umurnya udah 60 tahun ke atas, ada special diskon nih, 5%. Jarang-jarang aku ngelihat ada yang kayak gini. Kamu bisa minta kontainer buat ngebawa pulang sisa makanan. Karena biasanya kalau di Jepang itu, kamu nggak boleh bawa pulang makanan sisa karena alasan kesehatan atau higienis. Karena kan bekas dimakan, jadi tanda kutip tidak higienis gitu loh. Kalau misalnya makanannya basi atau terkontaminasi karena misalnya air liur kalian dan segala macem gitu, kan penyebabnya adalah makanan dari restoran itu. Dan kalau sebenarnya itu tuh terkontaminasi karena take out setelah kamu makan di restoran, nama mereka kan yang bakal jadi jelek. Jadi nggak boleh di take out, itu alasannya. Jadi makanan di sini itu ada yang Western atau Barat dan ada yang Japanese set. Misalnya ada hamburger menu. Ini kan makanannya kayak Western banget atau Barat banget ya. Ada juga yang Japanese set menu. Jadi ini menu-menu yang makanan-makanan Jepang. Kalau aku lihat harganya nih, kalau dibanding restoran lain, ini lebih murah. Tapi memang tidak semurah Saizeriya sepertinya. Kok murah? Ini keren banget sih. Kamu kalau pesan makanan, dikasih tahu kalorinya berapa dan kandungan garamnya berapa. Gila. Kayak ini yang aku order, totalnya adalah 1.110 yen. Yang aku order ada nasi, ini mini rice bowl with pork cutlet, ada margherita pizza karena aku penasaran sama pizzanya, jadi aku pesan yang es, dan ada chicken karage. Aku penasaran sama karagenya kira-kira enak nggak ya. Ini aku pesen banyak banget, aku rasa aku bakal kenyang tolol juga nih. Ini pizzanya lumayan gede, 13 cm. Kecil sih, tapi maksudnya dibarengin sama rice bowl. Ini aku pesen banyak biar aku bisa reviewin buat kalian ya. Aku sedih guys, barusan yang nganter ini bukan robot kucing yang dari tadi nganterin makanan orang. Ini mbak-mbak cantik sih, cuman aku sedih karena bukan robot kucing guys. Kecewa aku guys. Makanannya, wah harum sih. Nggak jadi kecewa. Enak guys kelihatannya guys. Kayak ternyata ini pizza cutter. Cobain ya. Itu loh guys. Itu loh guys, lucu banget kan. Tadi itu ada muka kucingnya. Cuman ya udahlah, kita kembali ke motong pizza. Oke, udah kita potong dan mumpung panas, aku mau nyobain dulu dari pizzanya. Mari kita cobain guys. Dari kimas. Wow, buat harga segini enak guys. Pizzanya tipis, jadi kita nggak kenyang karena rotinya doang. Walaupun aku biasanya kalau di Indo, aku lebih suka yang pizzanya tebal rotinya karena bikin kenyang. Olive oilnya berasa banget. Mungkin nggak sebegitunya asin. Menurut aku kurang asin, dikit. Kayak gini berasa banget, enak. Rotinya menurut aku enak banget. Karena aku biasanya beneran nggak terlalu suka kalau pizza yang tipis. Oke, selanjutnya adalah ayam goreng. Oke, kita cobain ayam goreng ini ya. Dari kimas. Kulitnya crispy banget. Aku baru dapat dagingnya dikit bentar ya. Oke, ini enak. Teksturnya enak banget, juicy banget. Luarnya renyah banget, dalamnya juicy gitu. Berair, lembut, nggak terlalu asin. Berasa sehat ya kalau nggak terlalu asin lah. Oke, menurut aku enak. Terakhir adalah tonkatsu, main course kita hari ini. Aku bakal coba langsung gigit dari sini ya, Mas.
Wah, enak ini. Teksturnya enak. Buat aku memang kurang asin. Tapi karena kurang asin ya mungkin sehat. Banyak garam itu nggak bagus emang. Luarnya crispy, dalamnya lembut. Seperti biasa dan seperti yang aku suka. Wow. Ada soy sauce juga by the way. Kita cobain. Siapa tahu bakal lebih enak kalau pakai soy sauce. Coba ya. Wah, kelihatan enak ini guys. Kita cobain. Oh, lumayan nih. Jadi asin. Cocok. Nah guys, oke aku makan dulu. Sebelum kita lanjutin buat tempat yang selanjutnya. Wow. Udah lumayan begah guys. Barusan aku sama makan pizzanya sampai nasi. Jadi kayak orang Indo banget ya sih. Buat 3 menu kayak gini, harganya 1110. Kenyang banget kayak gini, worth it sih guys. Kenyangnya nggak sekenyang bodoh kayak Saizeriya itu sih. Tetap aja. Enak. Aku kasih rating 8/10. Aku masih lebih suka Saizeriya buat cita rasa, harga, dan pilihan menu yang ada di sini. Plus poin utama adalah pelayan robot kucing, tapi karena makananku nggak dianterin sama robot kucing, nggak jadi plus poin. Di tempat ini juga sama, kamu bayar sendiri. Kita nge-scan dulu barcode-nya. Oh, di situ. Kayak gitu doang, selesai. Ya, ini ada kameranya, jadi otomatis kalau kamu tadi datang langsung kayak selamat datang. Terus itu kalau kamu keluar, bye-bye gitu katanya. Nah tuh kan. Seperti yang udah aku bilang tadi ketika kita lagi makan di Saizeriya, aku mau cobain sebagian besar menu yang ada di sana karena saking enaknya. Jadi sebelum kita cobain restoran keluarga yang terakhir, Jonathan's, yang katanya ada robot kucing yang bakal anterin makanan kita kayak di Gasto barusan, gas kita ke Saizeriya lagi dulu. Untuk kedua kalinya, aku datang lagi ke Saizeriya buat video ini. Dan emang, karena memang sangat sehat sekali buat kesehatan dompet aku ya. Sekarang aku mau cobain pizzanya, karena waktu itu aku penasaran banget. Dan lihat, harganya 400 dapat pizza guys, 40.000. Sama, karena aku penasaran sama bayamnya, kira-kira rasanya bakal kayak gimana, aku juga pesen bayam. Kali ini aku nggak mau pesen berlebih, karena nanti bakal kekenyangan. Pizza kita udah datang, dan bayam kita juga udah datang. Aku penasaran nih sama pizzanya, kira-kira rasanya kayak gimana. Kita potong jadi papat guys. Sampai satu piring-piringnya. Ayah, tidak rapi sekali lah ini. Kayak nggak apa-apa lah. Yang penting sudah berusaha walaupun tidak sebegitunya rapi. Mari kita coba guys. Itadakimasu. Ini gara-gara aku yang motong nggak rapi, sosisnya sampai pindah-pindah tempatnya. Anyway, itadakimasu. Mari kita coba. Nyobain sosis. Jujur aku nggak tahu ini daging apa sih guys. Mungkin sapi. Mungkin ya. Cuman aku nggak tahu. Enak. Kajunya sampai molor. Buat pizza kayak gini di Jepang, kayak gini enak, worth it sekali. Nih rotinya kan tipis kayak gini, tapi nggak yang crispy banget. Tapi kalau pinggirannya yang ini memang crispy. Cuman yang ketimpa sama minyak saus keju gitu ya, jadi nggak crispy memang. Sedap, worth it banget buat harga sini. Rasanya kayak ada smoky-smoky-nya dari sosisnya ini. Ya kayak gitu, pokoknya enak. Kemudian kita cobain bayamnya guys. Warnanya sih menarik ya, dan bayamnya kayak rada beda sama bayam Indo. Cuman nggak apa. Kita cobain, itadakimasu. Yakin bayam nih. Kok ada kayak rasa jagungnya ya? Bayamnya masih kriuk-kriuk banget. Bentuknya juga rada beda sama bayam Indo atau bayam yang aku tahu. Asin tapi nggak asin yang asin banget gitu. Bisa banget buat ngisi perut. Oh ini baconnya babi. Dan buat harga 200 yen dan total segini ini 600 yen. Memang udah gila ini tempat. Murah banget. Guys, ini potongan pizza terakhir. Jatuh. Potongan yang terakhir dan bahkan aku udah kenyang banget guys. Saizeriya. Ini terbaik banget. Enak tenan. Asli. Dan murah. Aku seneng banget, terutama karena yang murah. Kalian tuh buat nyari makanan enak di Jepang itu gampang banget guys. Cuman buat kalian nemu makanan yang enak tapi murah, sulitnya luar biasa. Dan ini, Saizeriya ini salah satu tempatnya. Barusan kunjungan kita ke Saizeriya yang kedua, dan kita udah cobain ayam panggang, nasi atau menu dori yang tadi, tiramisu, pizza, dan sayuran atau menu bayam tadi. Kunjunganku ke Saizeriya yang ketiga nanti bakal bareng sama temenku yang orang Jepang, dan dia bakal ngerekomendasiin ke kita 3 menu yang katanya menu paling terkenal dari Saizeriya. Tapi sekarang kita bakal pergi ke family restoran ketiga, Jonathan's. Jujur, makin kesini makin ragu kalau ada family restoran lain yang bakal lebih enak daripada Saizeriya. Cuma nggak bakal yakin kalau belum kita cobain sendiri. Let's go. Akhirnya kita sampai ke tempat ini, namanya Jonathan's. Kalian lihat itu namanya Jonathan's Coffee and Restaurant. Ini adalah family restoran yang akan kita coba selanjutnya. Aduh dingin banget guys, dingin banget. Di sini pesannya pakai tablet juga, tapi juga bisa langsung pesen sama yang jaga. Sama kayak yang lain, kita milih berapa orang yang kesini, dan aku sendirian buka menu. Kita di sini juga bisa pilih ada alergi apa aja. Ini sekarang udah malam dan aku belum makan hari ini, jadi aku bisa muat banyak kali ini makannya. Jadinya nggak kenyang tolol kayak di 2 tempat makan sebelumnya. Oh my god, ada robot kucingnya lucu guys. Ini ada kembang kol. Kembang kol kan ini ya, mahal banget 50.000. Tapi yang lainnya harganya oke guys. Tuh, ayam lebih murah daripada kembang kol. Kayak aku kasih
lihat menunya secara singkat aja ke kalian. Jadi menunya di sini tuh juga ada banyak. Ada menu Jepangnya, ada menu yang ke barat-baratannya juga. Nih, lebih kayak gini nih. Kalau ngasih lihatnya cepet aja ya. Ada seasonal dessert, ada pizza juga kecil. Ini harganya termasuk murah-murah guys. Ada appetizer. Wah, yang ini kelihatan mahal-mahal memang nih. Ya, yang mahal-mahal kita nggak pesen pokoknya. Ya, basically, lah ada hamburger, ada nasi, ada pizza, Japanese food, alkohol, dan minuman anak-anak. Ini yang kita order kali ini, small rice dan charcoal grilled meat. Daging, nasi sama daging. Habis itu ada beef stew. Habis itu ada tiramisu lagi, karena aku suka tiramisu dan kepo. Penasaran sama tiramisu di sini rasanya kayak gimana. Total harganya ini rada mahal nih. Makanan-makanan yang aku pilih nih kebetulan totalnya jadi rada mahal dibandingin sama 2 tempat sebelumnya, jadi 1.400, tapi nggak apa-apa, hari ini aku juga belum makan. Ini aku pesen 3 juga karena pengen ngasih lihat ke kalian, dan aku ini pesen tiramisu lagi. Sebenarnya tadi tuh aku mau kasih lihat kalian yang ini, cuman kayak aku tuh kepengen banget tiramisunya, dan hari ini aku beneran belum makan, dan di luar ini lagi dingin banget, jadi aku kalau misalnya beli es krim agak bodoh, tapi aku juga bodoh, jadi nggak apa-apa sebenarnya. Intinya akhir-akhirnya aku pesen tiramisu. Oh, apakah akan kesini? Oh, so cute, lucu banget. Oh, semua makananku ada di sini. Wow, looks so good guys. Oh, kalau udah, kita pencet tombol itu. Lucu banget. Arigato, bye bye. Ada lampu sennya dia. Akhirnya dianterin sama robot kucing. Senang sekali. Oke, jadi makanan kita datang semua. Udah datang semua guys. Yang ini tiramisu, yang ini beef stew, yang ini yang pokoknya daging lah. Kayak nasi sama daging pokoknya. Ini kayak Jepang banget. Yang ini kayak temanya winter banget. Dan yang ini dessert. Let's go. Cobain satu persatu. Aku cobain dulu guys. Aku bakal cobain dari supnya dulu nggak sih? Kayak kita coba ada brokolinya. Ini beef stew. Berarti ini sapi. Cobain ya. Itadakimasu. Banget, sangat enak. Rasanya kayak apa ya? Kayak sop sapi tapi kental banget gitu. Kayak semur kali ya. Coba kita makan lagi. Itadakimasu. Rasanya kayak burger, tapi kalau dalam bentuk cair guys. Bingung nggak? Ini ada kentangnya kayaknya. Bukan kentang, tangan daging. Kayak semur tapi rasanya barat banget. Tapi ada Jepangnya juga. Bingung nggak? Kayak ada saus tomatnya juga, creamy banget. Wow banget sih guys. Oke, kita nyobain yang lain dulu, nanti keburu dingin. Oke, yang ini nasi sama daging sapi harusnya ya. Itadakimasu. Oh wow, smoky banget. Dia bilang tadi kan charcoal grill ya. Charcoal itu arang, grill itu dipanggang. Ya, dipanggang pakai arang, bukan yang pakai kayak kompor gitu. Dan wow, beneran enak. Smoky banget. Aku tuh suka sama makanan yang smoky. Rasanya kayak familiar. Bentar. Arangnya beda sama arang Indonesia, guys. Enak. Sekarang aku mau cobain tiramisunya. Tiramisunya kita coba ya, guys ya. Itadakimasu. Enak. Cuman rotinya mungkin kurang basah sama kopi. Harusnya kan setahu aku ya, tiramisu itu rotinya direndam kopi. Jadi ini cuman kayak di bagian luar rotinya doang yang ada kopinya. Dan kurang dingin menurut aku. Enak. Cuman kalau dibandingin sama Saizeriya, kayaknya aku lebih suka yang Saizeriya punya deh. Kita cobain bubuk dark coklatnya. Cobain. Rasanya kurang dark kayaknya. Oke, anyway, aku mau makan dulu, aku mau habisin guys. Tentu saja sebagai orang Indonesia semuanya itu harus pakai nasi. Kayak beef stew-nya ini kita pakai nasi guys. Itadakimasu. Rada mirip kare. Dan tentu saja sebagai orang Indonesia yang baik dan benar, makan apa-apa pakai nasi. Kita cobain tiramisu yang pakai nasi guys. Itadakimasu. Kurang pas. Cuman masih masuk, tapi kurang pas. Wah, kenyang guys, enak. Nasi sama beef stew-nya enak semua. Sekarang sisanya tinggal tiramisu. Enak. Jadi aku nyobain lagi di sini makan, tapi nggak sendirian, bareng sama Botan lagi by the way. Halo. Ketemu tadi randomly di sini. Jadi di sini itu ada nyari perbedaan di 2 gambar ini. Saizeriya itu katanya terkenal dengan nyari 2 perbedaan. Nah, ini aku taruh gambarnya di sini. Silahkan kalian yang mau nyari perbedaan di antara 2 gambar ini, tulis di komen. Aku dikasih tahu juga Doria yang biasa yang nggak pakai keju ini enak. Jadi aku coba. Ya rasanya enak. Cuman kalau yang Doria ini mungkin aku lebih prefer yang pakai keju kali ya. Nanti aku nasinya aku gabungin sama ayamnya ini. Maaf jatuh. Ini aku dikasih tahu nih, kata ini enak banget, jadinya aku pesen. Ini tuh es krim ya by the way. Ada di cup nih, makanya kelihatan kristal-kristalnya kan. Dan ini keras banget katanya, jadi ya, jadi ditunggu sampai rada lembek dulu nanti. Ternyata langsung udah bisa dipotong deh. Oke, jadi ini ada kayak dark coklatnya di luar, dan ini di dalamnya kelihatan ada es krimnya. Kita cobain. Oke, kita cobain bagian yang putihnya nih. Bagian yang ini lebih kecil daripada yang ada di gambar. Tuh gambarnya.
Oh iya, di sini aku lupa pakai mic by the way, jadi suaranya mungkin berubah dikit. Aku cobain ya. Aku cuma bisa kayak ngerasa manis dikit doang gitu. Jadi luarnya ini kayak dark coklat yang beneran es krim dark coklat. Biasanya kan es krim itu coklat, manis. Ini es krim dark coklat, enak. Enak. Wow. Ternyata jadinya tinggi banget guys. Di situ bulat. Iya. Yokata. Kota no osusume. Oishii. Dan by the way, makin lama aku makan ini, makin aku sadar ternyata ada kacangnya juga. Potongan-potongan kacang kecil-kecil gitu. Ini yang selanjutnya. Ya pada pasir. こっちにあげる。これはジェラートですね。 Ini gelato atau es krim, yang ini roti. Roti sama cinnamon atau kayu manis. Gula dan kayu manis. あ、ごめん。う Dayu. わ Wah, sugo. ー。おいしい。 Oishi. Ini gulanya gila banget, gula sama kayu manis. Kita cobain ya rasanya kayak gimana. Mas. Kayu manisnya berasa banget, gulanya sangat tidak sehat ya guys, tapi enak. Wow, apakah ini challenge menamatkan semua menu yang ada di Saizeriya guys? Arigato. Guys, ini gelatonya ditambah rotinya. Sekarang kita cobain rasanya kira-kira kayak gimana. Doh. Kedo oishi yo. Oishi, ontoni. Di kunjungan kita yang ketiga di Saizeriya ini, kita nambah lagi 3 menu dan bahkan yang paling terkenal buat warlock atau warga lokal di sini. Yang pertama ada ayam panggang dengan bumbu yang katanya paling favorit, ada es krim coklat hazelnut, dan yang terakhir ada roti gula kayu manis. Aku rasa kurang lebih kita udah menamatkan Saizeriya, dan dengan ini aku yakin menurutku family restoran Saizeriya sejauh ini yang jadi favoritku nomor 1. Terima kasih buat semua yang udah nonton dan subscribe. Bye!